7 kejahatan kriminal yang dilakukan Tuan Crab di SpongeBob SquarePants. Mr. Krabs! 62 cents. I'll take the money. Mr. Krabs! Kata siapa tidak ada hal kejahatan kriminal di serial kartun SpongeBob SquarePants. Emak-emak News mencoba merangkum kejahatan Tuan Crab yang jika lebih dirinci lagi bisa membawanya ke jalur kriminal. Tuan Crab memang tidak jauh dari hal-hal kejahatan. Tahu sendiri bagaimana sifat bawaannya yang memang sangat serakah itu. Nah, kira-kira apa saja kejahatan Tuan Crab yang bisa membawanya ke jalur kriminal? Simak ketujuh daftarnya berikut ini. Nah, tapi sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan klik icon lonceng di bawah ini, supaya kami semangat membuat konten menarik lainnya. Oke guys, lanjut. Mencuri dari makam. Oh, never mind that. Listen, I didn't want to say this in front. Masih ingat Smithy Werbenman Jensen, si nomor 1 itu? Ketika Tuan Crab menjual barang-barang dari tempat sampah, ada topi minum soda milik Smithy Werbenman Jensen yang dijual ke SpongeBob. Ternyata itu bukan topi sembarangan dan dicari oleh banyak orang, di mana orang-orang itu berani membayar mahal. Tentu saja Tuan Crab gila hati. Dia menakut-nakuti SpongeBob yang justru mengembalikan topi tersebut ke pemilik aslinya yang sudah meninggal dengan cara meletakkan di makam atau peti matinya. Tidak berpikir panjang, Tuan Crab langsung membuka kembali pemakaman dari Smithy Werbenman Jensen demi topi tersebut. Bahkan roh dari Smithy Werbenman Jensen saja marah. Tentu saja ini termasuk tindakan kriminal. Tuh, mereka menemukan sebuah gudang yang penuh dengan topi. Mereka tidak berharga. Memfitnah SpongeBob. Ini bukan fitnah biasa nih guys, karena SpongeBob hampir dipenjara. Jadi dalam episode Patty Caper, SpongeBob diperintahkan Tuan Crab untuk mengambil resep rahasia Krabby Patty yang dibawa dalam bagasi milik SWAT. Saat SpongeBob ingin mengambilnya, ternyata resepnya sudah dicuri dan pihak berwajib mencari siapa pelakunya. Termasuk SpongeBob dan Patrick yang mulai mencurigai banyak orang dan mencari jejak dari resep rahasia ini. Ketika kembali menghadap Tuan Crab, namun tidak ada hasilnya, Tuan Crab justru memfitnah SpongeBob bahwa dia mencurinya ketika diperintahkan Tuan Crab dan menjualnya ke Plankton. Langsung saja pihak berwajib menangkap SpongeBob dan siap menjebloskannya ke penjara. Belum sempat di penjara, ternyata orang yang mencurinya adalah Tuan Crab itu sendiri. Karena ternyata resepnya ada di tangan Tuan Crab, motif Tuan Crab ternyata agar tidak membayar biaya pengantaran. Hukuman bagi kejahatan Tuan Crab ini bukan di penjara, namun dia dipaksa menjual Krabby Patty gratis selama sehari. Percobaan pembunuhan inspektor makanan. Handsome? We're doomed. Ketika ada inspeksi di Krusty Krab, inspektor makanan itu memakan banyak menu, dengan gratis tentu saja. Bersamaan dengan itu, penyebar berita inspektor makanan palsu yang mencoba mendapatkan makanan gratis langsung mengambil kesimpulan bahwa orang yang mereka layani kali ini adalah yang palsu. Tuan Crab dan SpongeBob menciptakan patty jorok yang penuh dengan hal kotor agar si palsu itu menderita. Menderita bukan karena patty jorok, melainkan tersedak lalat. Tuan Crab dan SpongeBob menari-nari gembira di atas penderitaan si inspektor makanan itu. Setelah mengetahui bahwa itu yang asli, barulah mereka panik. Berarti jika itu yang palsu, Tuan Crab tidak masalah membunuh ikan tersebut. I dropped it in the toilet! Well, fish it out, and I'll dry it with me gym socks. Mempekerjakan karyawannya secara paksa. Tree, give it up for David. 6,600. Tidak mau kalah dengan Chum Bucket yang buka selama 23 jam penuh, Krusty Krab juga mencoba gebrakan baru. Bukan dengan 23 jam juga, melainkan lebih lama, yaitu 24 jam. Dia memaksa SpongeBob dan Squidward untuk bekerja tanpa henti. Di hari ke-43, semua karyawan Krusty Krab menjadi gila. SpongeBob bahkan sampai berhalusinasi tentang Krabby Patty. Sudah jelas ini perbuatan kriminal ya guys. Dirt was hideous.
menjual SpongeBob. In my pocket. Which would you take? That depends. How much money we talk? Ketika Flying Dutchman memberikan kesempatan kedua bagi Tuan Crab untuk hidup, namun lebih baik lagi setelah dia memakan patty busuk, Tuan Crab benar-benar menjadi dermawan. Meskipun begitu, ada satu hal yang terlewat, yaitu Krusty Krab menjadi bangkrut. Dan barulah Crab sadar dengan perbuatannya, yaitu menjadi dermawan. Ketika dia kembali ke sifat aslinya, Flying Dutchman datang bersiap mengambil jiwa Tuan Crab dan dimasukkan ke loker Davy Jones yang penuh dengan kaos kaki bau. SpongeBob membela Tuan Crab, namun Tuan Crab justru menjual jiwa SpongeBob itu dengan 62 sen ke Flying Dutchman. 2 cents. I'll take the money. Mr. Krabs! Here you go, Crab. But how could you trade SpongeBob for 62 cents? You think I could have gotten more? Eksploitasi binatang. Ya memang mereka yang menjadi karakter di SpongeBob SquarePants memang binatang juga nih guys. Namun yang ini di level yang berbeda. Ubur-ubur seperti lebah di dunia SpongeBob dan Tuan Crab mengeksploitasi mereka demi Krabby Patty dengan isian jelly ubur-ubur. Kamu pasti masih ingat di episode ini, Tuan Crab membohongi SpongeBob untuk menangkap sebanyak-banyaknya ubur-ubur yang dikira SpongeBob para ubur-ubur itu akan diperlakukan dengan baik. Namun ternyata tidak. Bisa dibilang Tuan Crab melakukan penyiksaan hewan di sini. Them in a machine. That's it, boys. Keep that gelatinous gold a-flowing. Pencurian. Is this Puff's hair curlers? That one was a gift. Untuk yang ini sangat dasar nih guys, dan jelas pencurian adalah suatu tindak kriminal yang juga ada hukumnya. Tuan Crab terbukti suka mencuri ketika tidak ada yang melihat, dan dibuktikan dalam episode Life of Crime. Dia mencuri handuk panas dari Sizzling Spring Sauna, telepon dari Bikini Bell, gunting rumput milik Sandy, pemotong rumput milik Plankton, bahkan pengeriting rambut milik Nyonya Puff. Yang mana dia mengatakan bahwa yang terakhir adalah hadiah. Nah, itu dia 7 kejahatan Tuan Crab yang seharusnya bisa membawanya ke jalur kriminal. Bagaimana menurutmu? Silahkan tulis pendapatmu di bawah kolom komentar ya guys.